Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita semua limpahan rahmat dan nikmat-Nya sehingga tidak terasa kita berada di bulan Rajab, yang dimana Rasulullah SAW selalu menganjurkan kepada umatnya untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Selawat dan salam semoga tetap tercurah buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menganjurkan umatnya memperbanyak ibadah, memperbanyak berzakat sebagai bekal kita dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Begitu pula buat para kerabat dan sahabat beliau yang tak pernah mengenal lelah dalam berdakwah demi berkibarnya panji-panji Islam. Hadirin hadirat jamaah muzakarah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam kali ini kita akan coba mengupas tentang mafhum tabaruk, pemahaman tentang tabaruk, mengambil berkah. Setelah lama dengan Jawa ngalap berkah, baik berkah, sehingga sering kita mengatakan teendang berkah zikir. Jadi berhenti sebenar menurut Islam terkait tentang masalah baik berkah kanggo atau ndek menung. Jadi hadirat jamaah yang dirahmati Allah, terkait tentang barokah, jadi memang hadis Rasulullah SAW, hadis adalah kullu ma jaa minan nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au taqriran. Hadis adalah selaku sadatang oleh nabi, baik berbentuk perbuatan nabi ataupun ucapan nabi atau takrir, ketetapan, pengakuan nabi. Jadi kadang ya sesalat atau jarang disebut parang ke hadis ini hanya perbuatan dan ucapan doang. Lalu ternyata ada hadis takriri yang berbentuk pengakuan nabi. Artinya sahabat sabagawean lalu nabi setuju menurut dia setuju nabi itu hadis masih haram. Namun memang pegawaian sahabat itu bertentangan dengan syariat Islam, maka Nabi pasti akan melarang, pasti komen Nabi. Lagu-lagu kedua atau Nabi memuji pekerjaan sahabat itu atau ucapan sahabat itu, berarti hadis wahnya setuju Nabi. Nah, jadi hadis ini kan hanya sebatas ucapan atau perbuatan Nabi. Ada sering kita dengar bahwa dia dua ucapan si Nabi, dia dua gawean si Nabi, berarti dia ditangguh. Padahal sahabat sagawean dan Nabi menyetujui. Nah, menurut dia maksud otomatis apa sagawean si sahabat, Nabi menyetujui, itu juga hadis syarat masih. Dia disebut hadis takriri, penetapan, pengakuan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap pekerjaan sahabat.
Nah, sehingga nanti di tabaruk terkait tentang mengambil berkah nika ya, berkat barokah. Lalu pegawaian sahabat, nah, bisa mengambil barokah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyetujui, Nabi senang, tapi ganggu penuh. Jadi ataupun tentang hadis-hadis yang lain, jadi kebanyakan tingkah laku sahabat. Nah ini ya terkait tentang mengambil barokah masih baru yang dibahas sementara kali ini ke. Jadi tabaruk adalah bagian dari tawasul, sesungguhnya tawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesalahan kebanyakan masyarakat atau manusia saya menganggap bahwa ya mengambil barokah oleh Nabi Muhammad SAW, mengambil barokah kepada keluarga Nabi, ya, kepada para ulama yang merupakan warasatul anbiya, yang mereka menganggap mengambil barokah ini adalah sebuah kesyirikan dan kesesatan. Ini salah sesungguhnya. Kanggo mengambil barokah itu ya syirik, sesat. Karena banyak masalah hadis-hadis yang dilakukan oleh para sahabat mengambil barokah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan nikah ya ini karena dengan menurut sendiri sak mulia, nah, sehingga ia memberi barokah terbaik berkah dengan menurut sendiri karena memang ia mulia. Dan yang kedua terbaik berkah oleh tempat, karena memang tempat penuh wah tetokolin wah tetauin dengan sak mulia, maka akan mengakibatkan tempat itu pun menjadi mulia. Maka kanggo terbaik berkah di tempat sak mulia tersebut. Atau juga mengambil barokah itu bisa dengan asal, bekas, onos tuan guru lete, ya, onos tuan guru nih, nah, kanggo terbaik barokah. Nah, itu ya. Jadi bisa sekali lagi lihat dengan sak soleh, karena memang ya soleh ya dekat dengan Allah, maka kita mengambil barokah lihat tuan guru tersebut. Sak kedua, tahu mengambil barokah itu adalah tempat, ya. Artinya karena memang tempatnya yang mulia. Memang pada dasar tempat itu aja biasa-biasa doang, sebenarnya pada sebenarnya nggak beda. Balik ke masjid, dasar tempat lagu. Tengok masjid ini kan terdengar ibadah, coba bilang dulu non stop. Maka itu akan mengakibatkan tempat masjid ini akan lebih mulia ketimbang balik. Maka dengan berkah, nah, baut mengambil berkah di masjid nih, barakatul makan, mengambil berkat di tempat, sehingga tempat ini adalah tempat sak mulia. Yaitu dengan sebarkan ibadah, tuan guru luwih hadir di masjid ini ke masyarakat berjamaah melaksanakan ibadah. Nah kan yang mulia tempat itu, maka kanggo terbaik barokah di masjid. Sehingga sering kan pada sakit anak tuh dengan pandi ada masjid. Ya ini memang karena mengambil barokah berkat masjid itu. Kalau sakit-sakit anak pandi di masjid, ini kan dia sirik, ya. Jadi kita mengambil barokah karena kemuliaan dari tempat tersebut. Allah menyembuhkan, Allah menyembuhkan cuma dengan sebab keberkahan. Nah ini ke. Jadi dia peleh sahabat, dia peleh masyarakat sampai pendapatnya bang sakit itu waktu masjid atau pandi ke depan dia kemudian menurut Allah bisa sakit-sakit salah nggak menurut. Kenapa? Karena mengambil barokah. Ini barokah fil makan. Kemudian yang kedua, sebarang barokah fil asar, onos. Nah, ada dalil gitu. Karena sebab onos tuan guru, onos ulama. Nah, kita toko lain tuan guru kan menurut. Tapi berkah onos itu. Nah, kan di sembarangan sudah toko tuan guru, alim ulama, dia sudah dekat dengan Allah, maka onosnya pun masih mengandung barokah. Maka sering kan dengan lain, yang onos tuan guru, pada ini pak
isen inem we pada inem mengambil barokah kanggo bikin dia sirik. Nang pengedar oleh tuan guru apa kan? Cuma kita mengambil barokah. Nos sak kalu isi tuan guru. Nah, contoh Arab ya dengan Kang Guru najib itu terbaik sandal. Kang Guru jangan endeng sandal itu baik berkah bilang. Dia tidak barang antik. Akan dikoleksi ke penuh. Sandal Tuan Guru. Baik berkah lah mas Tuan Guru kok. Sandal kan nih. Yusin kadu sembahnya, sing kadu jakun desa mulia-mulia. Nah, sampai sandal nih. Kang Guru nak sendiri saya kena menunggu yang cerita. Ya, sandal sinen dan ini baik berkah. Nah, ya contohnya asarun, onos, sandal kan biasa sih sandal ini kita dah beda ke sandal lain. Lagu sak ngadu nih kan, ikadun kudu, ikadun ibadah, ikadun nalia kumbe kan sak baik-baik. Nah, sehingga itu mengakibatkan onos pun masih mengandung barokah. Nah, ini ke penjelasan ulama di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusohah. Istilah kitab ini ke pemahaman seharus telurusan. Desa karena sekali sirik-sirik ini ke naya sini bahas ulama itu. Ya, hanya tentang masalah tabaruk mengambil barokah berkat cari itu kan. Tenda berkat zikir kan. Nah, kan karena memang sudah beda sak sugul oleh lisanul ulama kan dengan ketimbang lisanul atau dengan sandi dari ulama kan beda ucapan-ucapan sak sugul niku keberkahan. Nah, sehingga kalau menurut acara tuan guru kiai sendiri karena mengambil barokah dari lisan zikir sak sugul lewat mulut tuan guru niku kanggo sekarang itu deh. Jadi bukan berarti hal yang syirik atau bukan kesesatan. Karena dia mengendeng ini, menurut kan selama kita tidak minta pada tuan guru tersebut, kami tetap berdoa aja tuan guru, bang rezeki, lintang baik, ini tabarok terbaik barokah. Nah, contoh nih ke tabaruk bisyarihi wa busafihi sallallahu alaihi wasallam mengambil barokah dengan rambut dan busok air liur tijuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu mengambil barokah dengan bulu Nabi bahkan air liurnya tijuh. An Ja'far bin Abdullah bin Al-Hakam dari Ja'far bin Abdullah bin Hakam anna Khalid bin Al-Walid bahwa Khalid bin Walid terkenal kan tokoh Islam, pejuang Islam yang menaklukkan Mesir. Radhiyallahu anhu faqada qalan suwatan lahu yaumal Yarmuk bahwa Khalid bin Walid niki sapa waktu perang Yarmuk telan ketopong. Nggih, telan ketopong. Faqala maka Khalid bin Walid berkata utlubuha petelang. Lah itelang ketopong nih, petelang. Biasa sang songkok enggak sadarkan dari film-film itu jubah anu pasal pelilin. Nah, itu mungkin lete bari ilengnya sebenarnya ketopong dia itu bagus. Lagu lah setunah gede. Petelang. Menon kan malam yajiduha maka sahabat-sahabat Khalid bin Walid tidak mendapati denah menjahit ketopong. Faqala utlubuha pokok petelan. Nah, sangat habisin suruh petelan utlubuha. Fawajaduha lalu sahabat atau kanjeng perang mereka menemukan ketopong tersebut Faiza kolan suatun khaliqatun ay laisat bijadidatin ternyata ketopong mungkin din baru berarti ya wah lusah mana wah usal wah sede wah usah. Faqala Khalid maka Khalid bin Walid berkata tamara Rasulullah sallallahu mahalaqa ra'sahu ya suatu waktu Rasulullah umrah lalu Rasulullah mencukur kepalanya mencukur rambutnya akan tahallul. Fabtadaron nasu jawani basyarhi lalu manusia sahabat-sahabat
bait bagian samping bulu Nabi sing pada bait. Namun kan sahabat, pasang gunting Nabi wae, serogol bulu. Teman udah sahabat coba. Pasabaqtuhu ila nasiyatihi, maka aku mendahului mengambil bulu ubun-ubun. Aku yakni bulu seatas di bait. Kemudian Khalid bin Walid, faja'altuha fi hazihil qalaswati. Iya tu ketolok bulu Nabi dah ketopong no. Nah iya pas telang itu suruh ke telang, sangat bulu Nabi dia tu. Iya tu ketolok bulu Nabi dah ketopong ni. Falam ashhad qitalan wa hiya ma'i. Tidak pernah aku mengikuti peperangan, pasti topong sekejauh singkadu illa huziktun nasra, melainkan pasti aku diberikan pertolongan, pasti menang. Dia kuncin Khalid bin Walid menang dalam peperangan. Ternyata ketopong no ia bulun Nabi. Nah ini kan jadi falam ashhad qitalan wa hiya ma'i illa huziktun nasra. Hati-hati dengan atau senjata azimat lah dari itu menogan dia sajauh. Aku nengkagus azimat saja majama. Nah di sini Khalid bin Walid mengambil barokah kadu bulun Nabi. Kan tanggung. Ndek so, yang tolong oleh bulu lakukan keberkahan dengan sini. Pas bulu Nabi. Dia kuncin. Khalid bin Walid itu terkenal menjadi pejuang Islam, panglima Islam, selalu menang. Selama menjauh ketopong searah. So bulu Nabi itu illa ruziktun nasra, melainkan pasti aku diberikan rezeki untuk menang. Ya. Kemudian dari hadis yang lain, Wan Malik bin Hamzah bin Abi Asyad As-Sa'idi Al-Khazraji an abihi an jaddihi Abi Asyad walahu bi'run fil Madinah yuqalu laha bi'ru Budha'ah qad basaqa fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yasrabu minha wa yatayammanu biha. Nah ini dari Malik bin Hamzah dari Abi Asyad As-Sa'idi Al-Khazraji, dari bapaknya, dari kakeknya Abi Asyad, bahwa dia punya ya Abu Asad nih, Asyad ini punya bi'run lingkup bil Madinah di Madinah yuqalu lahu bi'ru Budha'ah, aran lingkup nih lingkup Budha'ah. Qad basaqa fiha Nabi, wah betijah tu Nabi lingkup tu. Bahwa yasrabu minha wa yatayammanu biha. Jadi ia tahun bertijuh Nabi lalingkok no sia doang kan minum. Betahlah Nabi buat tijuh dete. Nah ini contoh tadi sahabat pun mengambil barokah. Elek tijuh Nabi. Nah, okay. Ini hadis terkait hadis takriri Nabi ya. Habis sahabat masalah ini lah tentang ada mengambil barokah pada bagian tubuh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga masih sahabat sak mengambil barokah lek bulun Nabi. Nah hadis masih itu. Yang kejayaan. Langsung sakit, margen atau saya sakit sahabat, iya bulu Nabi nu tetalap kali. Ai, kadu bejana, kadu jembong, iya sen pinam, sehat. Nah, ibarat barokah. Kadu bulun, Nabi sen pada berawat. An Utsman bin Abdullah bin Muhib. Dari Utsman bin Abdullah bin Muhib qala arsalani ahli ila Ummi Salamah biqadahin min ma'in. Aku diutus oleh keluargaku, aku suruh si keluarga jok balik Ummi Salamah senina Nabi biqadahin min ma'in, jauh ember ke mangkok air. Nah, so jok air anu teh jok Ummi Salamah. Karena Utsman bin Abdullah nih Pajaat bijul julin mimpi
fiddatin fihi sya'run min sya'rin nabi. Maka ya Musalamah itu mendatangkan sebuah genta yang terbuat dari emas, dari perak, dari genta jenis lonceng kan emas yang tertangkap. Itu tentu bulu nabi. Wa kana idza asaba insana ainun, dan adalah apabila manusia tertimpa penyakit ain ya, atau apapun jenis penyakit, bahasa ilaiha disuruh pada kali yang umum salamah nuh pada ngendeng ai faqala fil juljul fa'aitu sya'ratin humran. Nah ini maka aku melihat di dalam genta itu bulu. Iya ternyata senang sintrai. Tapi yang gendong terus pada sakit. Alhamdulillah sehat. Ayo kalau lama nih. Nah ini contoh ya, sahabat sak mengambil barokah. Khalid bin Walid mengambil barokah. Iya ya Rian perang. Kemudian sak kedua ya, Utsman bin Abdullah ya pergi ke rumah Ummu Salamah ngendek. Ya, ai sak tetangga. Sak berisi dulu Nabi. Iya kan minum. Nah, jadi kanggung kalau ngendek ai kan ono. Jokan guru. Nah, pengen naik tuan guru nih. Nah, dengan keberkahan, sebarang bisa dengan keberkahan tuan guru nu, sang dengan berkat doa nih, ampun sak kesehatan. Nah, tetap tuan guru minta kepada Allah. Kan mana ya Allah sembuhan aku bisa nginam air nih. Kan mana? Jadi ndek tuan guru jadi hata. Pada sama dokter kan, ndak tambah keyakinan dokter nu. Sa nyembuhan. Alat tu lagi suruh kalau namanya tu sehat, boleh. Nanti dokter menu aja nyehatan, menu. Kalau menjadi dokter aja gangguan, kerja belian dan gangguan, bukan guru. Apa beda dengan menu? Jadi dokter pun dia nyembuhan, tuan guru pun dia nyembuhan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhan nih. Kadang bacaan ayat-ayat Al-Quran, kan? Karena ayat Al-Quran itu mengandung rahmat dan sifaun, obat. Jadi ya ayat-ayat Al-Quran yang dibaca ini ke ayat obat, telah kesalahan, telah kesalahan. Boleh dibaca dari kitab Tibun Nabi. Nah, ini kan kitab Tibun Nabi, pengobatan Nabi. Ya, di Bramben dan merawat Nabi. Sebuah kitab ada Tibun Nabi. Terjemahan. Nah, lagi sakit panas, sakit nabi aja. Iya wah, baca. Mano. Alhan lama-lama pun mano. Biasa sulit-sulit. Anak aku beda wal kitab Tibun Nabi ni ke. Ini sebulan kemudian ya kita. Aku terbaca ayat suci Al-Quran. Mengambil barokah kan dengan berkat bacaan Al-Quran. Jadi Nabi pun Al-Quran sini bawa. Ya. Panas, sakit total, doang, rumah, ya, subul darah oleh hidung, teruang, ya orang niki awak, suci Al-Quran, kitab niki Tibun Nabi, pengobatan Nabi, sakit penentang Nabi doang. Yang kedua kitab masih Ar-Rahmah, Al-Hikmah, Tibbi wa Rahmah. Nah, ini kan kita minta pengobatan. Sila kita jasa kira. Kamu sakit-sakit lengkap itu. Kamu tengkakan aparan, kita letak si pegang, si aku ya kawan gitu. Sakit semenun ulama ini penyusun. Ya, itu karya Imam Suyuti. Imam Suyuti ini biasa nyusun tapi jalan lain. Nah, kan ulama besar. Nyusun kitab sahan Al-Hikmah Tibbi wa Rahmah. Nah, kebanyakan pengobatan mengandung ayat suci Al-Quran. Masih lain-lain. Hanya contoh ini para ulama pun dalam hal pengobatan menggunakan ayat suci Al-Quran kan mengambil barokah di tepeleh. Selama dia diyakini dengan saja penyembuhan.
Kemudian amal sahabat di sini atabaruk bi araqihi sallallahu mengambil barokah dengan keringat usang Nabi. Piye jadi berkah. Pokok selaku awak Nabi itu. Piye jadi barokah. An Sumamah an Anas radhiyallahu anhu anna Umma Sulaim kanat tabsutu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam naf'an ya yaqilu indaha ala dzalika nuti qala fa iza nama Nabi sallallahu alaihi wasallam akhazat min araqihi wa sya'rihi fajama'hu fi qararatin. Nah sebuah waktu ya Ummu Sulaim ini adalah inak si Anas. Saya kenal itu Anas bin Malik. Nah, ini Ummu Sulaim menghamparkan Nabi tipah, kan? Ia tidur Nabi terus. Nah, ketika Nabi ini ketidur, subuh luseng. Nah, maka Ummu Sulaim ini sin baik usang Nabi sang elek lu. Nah, di sebuah hadis dijelaskan ya, usang satri oleh tipah nu. Namun dipakai kan kulit gadun, kulit onte, kulit bebek jadi lamun dia usang kan masih ndot. Nah iya setelah pun pijat ya pajamaat hubi qararatin lalu sin kumpulan usang ini pilih botol ya. Nah iya teman. Sedangkan Rasulullah itu tak tidur. Falamma hadara Anas bin Malik al-wafat, manakala Anas bin Malik hendak meninggal dunia, auso yang berwasiat ampun sak tetulu onos usang Nabi niki kain kapan tepiak dari minyak sengeh dengan isengeh sudah usang Nabi lain usang itu. Nah Nabi usang Nabi ini atyabu bin miskin lebih sengeh oleh minyak kasturi. Ya usang Nabi ya. Kemudian ada sebuah hadis Malik penjelasan oleh setelah ya si Ummu Sulaim baru ngambil usang Nabi, Rasulullah ngasih faqala ma tasna'in, yuk apa yang kau lakukan nih Ummu Sulaim sudah kembali. Nah apa kata Ummu Sulaim? Narju barokatahu li sityanina, kami berharap berkah untuk anak-anak kami. Kami berharap berkah dengan sebab usang nih wahai Rasulullah, kami berharap berkah untuk anak-anak kami. Faqala asabti, Nabi bersabda asabtu kena. Berarti Nabi membolehkan kena wahyu. Namun memang dikanggo Rasulullah pasti jasili. Enggak, mana kan? Lagu makan. Kangguan definisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini usang Nabi. Beda nih usang Nabi kata usang dengan lain menurut sengeh atyabu tibi lebih sengeh oleh wangi-wangian. Iya usang Nabi. Nah, ini hadis-hadis ini jadi saya pakaikan tentang masalah tabaruk. Kemudian at-tabaruk bidamin Nabi SAW. Masih sahabat mengambil barokah dengan darah Nabi. Darah Nabi sebagai barokah. Sini 6 darah Nabi. Lah, coba darah Nabi sini 6. Kan Nabi sering hijamah. Saya itu kan saya bertangge dengan mana kan. Saya nyugulang darah kotak, darah awal kalau sakit-sakit. Nabi hijamah. Sering segulang darah kotor. Suruh teteh si Nabi, teteh bedo sandak, kita si dengan saman, teteh. Sahabat leteh, teteh inem gede. Wah teteh uah, teteh pokok le tahu sadin tahu si dengan. Ngene. Kan paling aman dalam awak. Pokok kan bahasa side baru bedo sandak tahu si dengan. Sini inem. Yo sini inem yang kita si Nabi. Nggih. Nah, celaka manusia darimu kata Nabi. Artinya penyakit teben kekuatan sahabat ini dengan sebab ini mendarat Nabi ini. Jadi menang diri saya perang. Nah, bicara hadis 3.
An Amir bin Abdullah bin Zubair, dari Amir bin Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, anna abahu hadasahu, bahwa bapaknya bercerita, annahu atan nabi, bahwa ia mendatangi Nabi SAW, bahwa yahtajimu, saat itu Nabi sedang berbekam, ya, berbekam sebulan darah kotor. Falamma farogo, maka manakala Rasulullah selesai berbekam, qala ya Abdullah izhab bihadzal dam fa ahriqhu haitsu la yaraka ahadun. Wahai Abdullah, jauh darah ini teteh, ya, tumpahkan ia di mana seseorang tidak bisa melihatmu. Pokok apa saja tahu bahwa ini darah teteh, wah kali saman, kan? Kalau tahu darah Nabi teteh kan simpel baik, sehingga bihaitsu la yaraka ahadun. Pokok di tempat seandainya kita isi dengan itu teteh darah nih. Falamma barazan Rasulillah, ya, amida ila dami fasahibahu, maka manakala ya pergi dari Rasulullah dan teteh kan lapar, sahibat dam, sini minum darah panas bekam dia. Falamma raja'a, manakala selesai kembali kawasan subul, menemukan tulang malah bertemu dengan Nabi. Qala ya Abdullah ma sana'ta biddam, wahai Abdullah, apa yang kamu lakukan dengan darah tadi? Qala ja'altu fi akhfa makanin alimtu annahu yakhfa 'alan nas, aku taruh darah itu di tempat paling sepi, ya, fokus anda tahu sedengan. Qala la'alla ka sahibu tahu senabi dengan ka, oh barangkali kamu minumnya untuk senabi. Qala na'am, iya saya minum wahai Rasulullah. Wali masyarakat, dan kenapa kau meminumnya? Wailun linnasi minka, celakalah manusia darimu, bahaya dengan isi. Atin qala Abu Musa, qala Abu Asim, faqahu yarawna anna quwwata la bihi min dzalika dam. Berkata Abu Musa, Abu Asim berkata, ya, adalah manusia sahabat melihat kekuatan, ternyata yang ada kekuatan dan Abdullah bin Zubair dengan sebab seinem darah Nabi. Ia punya celaka manusia dan si kamu, hai Abdullah bin Zubair. Nah, kan darah Nabi mengambil barokah Abdullah bin Zubair. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan la wala tamassukan nar, andai dia tersentuh si api neraka gara-gara seinem darah Nabi. Jadi pokok selaku nafiran awak Nabi ini lah terbaik dari barokah. Jadi masih banyak hadis-hadis di sini saya berkaitan tentang tabaruk, mengambil barokah. Jadi mari kita, apalagi nanti tuan guru dan sesuatu yang langka kan, wah manusia langka saat tuan guru nikah, jadi harus kita hormati, kita harus mengambil barokah, ya. Sering-sering pada nongak deh tuan guru. Memang selama ini manusia lagu jelas beda kualitas dari depan itu. Kita mungkin sang sekedar 5 waktu doang sembahyang kan, lagu tanggur masya Allah kan, sang jaga wudu, sang sholat sunnah, sang ramai jaga lah, wirid zikir. Nah sehingga dari satu sisi kita pada tuan guru, tapi ada sisi-sisi lebihnya. Dia perlu mengambil barokah, tabaruk kepada para tuan guru. Jadi sahabat dengan Nabi, tidak mengatakan kalau sahabat dengan Nabi, lalu itu nanti dong berembeh. Nah, kan di dalam Nabi ya, ulama selain tembeh al ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewaris para nabi. Malahan di sini dijelaskan baik barokah le manuk. Nah, penjelasan ulama itu malah habis ini. Sengaja jangan jauh kitab Sitin Masalah ya tadi. Sitin Masalah kan kitab itu ya tentang manuk. Manuk putih mulus lakukan, mereka putih mulus lakukan putih. Nah, yang berapa putih? Putih mata mulus putih lah. Putih mata putih kan. Sudah aja ya, yang baca di kitab semuanya apa manfaat dengan bagaimana putih.
Bacaan beadan Sarawak. Sarawak kedas. Faqadis taharo annadika yu'aziru inda sima'i azani hamalatil aras, dan telah terkenal ya masyhur bahwa dik ayam jantan itu azan ketika mendengar azan hamalatul aras, malaikat hamalatul aras. Jadi ya ngebang no malaikat manuk masa ngungkong dia kena yu'azin ya ngebang. Jadi tahun ngungkong manuk saya nggak bisa dengar malaikat hamalatul aras ngebang. Wa annahu yaqulu fi siyahihi, apa artin ngungkong manuk no? Yaqulu fi siyahihi ya ghafilun uzkurullah, hai dengan salale pada ingat Allah. Iya kan, iya artin ngungkongan manuk no. Ini kan yaqulu fi siyahihi, jadi manuk mama sa ngungkong klemat no, apa artin ngungkongan no? Ya ghafilun uzkurullah, wahai orang yang lalai ingatlah Allah. Ruwiya diriwayatkan annadikan saraha qariban minal mustafa, bahwa dalam sebuah riwayat penjelasan arah ayam jantan sak berkokok ngungkong qariban minal mustafa, di dekat Nabi ke ngungkong. Pala anahu rajulun, maka dilaknat ayam itu oleh laki-laki atau siu-siu, menukaklah maka ngungkong di dekat Nabi. Faqala sallallahu, maka Nabi bersabda, mah biarkan, enggak silih adik dia ngungkong. Summa qala la tasubuddik, enggak pada celah ayam jantan, enggak pada celah, enggak pada siu, enggak pada sakiti. Aku sudah doa ini kan, enggak nih silih. Fa innahu yuqizu lis-shalah, sungguh ayam jantan itu membangunkan untuk sholat. Ayat qiyamul lail di siang ini. Jadi enggak pada siu, enggak pada empok, enggak pada sakiti manuk. Dek saya nggak manuk nih ya mendodok dengan sembahyang. Pertama sholat malam, sholat subuh, kita sholat tahajud. Apa yang jam 4 kadang ngungkong kan masih waktu dengan tahajud no. Lalu saya berat dapat simbut dia kan. Padahal iya artin manusia ngungkong no. Ya ghafilun uzkurullah, wahai dengan selale pada ingat Allah. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, fa innahu yadullu ala mawaqitis shalat. Enggak pada sakiti manuk mame sehingga yadullu ala mawaqitis shalat, menunjukkan atas waktu sholat. Jadi penunjuk waktu. Sehingga dengan lain kan ngungkong manuk nih. Kemudian pada lampat atau ya siap-siap kan ya mandi sembahyang, ya lampat begawean, tinggal begawah angkat lain. Sehingga cerita bukan Nasir ke almarhum sampai 3 kali sembahyang subuh. Dina jam kan. Jadi ya deh. Kemudian Warwiyah riwayat Nasir ini annahu sallallahu kana lahu dikun abiyat. Supaya menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW berdua manuk saputih, dikun abiyat, manuk mama saputih. Berarti putih mulus nih dengan campuran dengan bidang apa nih? Dikun abiyat, manuk mama abiyat warna putih. Nah Nabi itu anyaman masih manuk. Wa annahu kana yabiduhu ma'hu fil bait, dan bahwa Rasulullah ya made mah manuk le balik Nabi. Berarti ya ndok apa ngono. Jadi dia sebatas bedoe lagu hanya mangisi dengan yabiduhu mabit permalam. Ya ndok mah le balik Nabi manuk saputih. Payun dabulana fi'lu zalika taksiyan bihi. Nah, maka ulama mengatakan maka kesunatan di payudana nih fi'lu zalik, melakukan hal itu taksiyan bin Nabi, untuk mengikuti Nabi. Nah, so padanya manuk putih sunat berarti ini sehingga mengikuti Nabi. Nah,
hadis dan diambil dari beberapa hadis kelebihan dengan dua manuk putih. An-nadikal abiyadho, bahwa manuk mamus putih Habibul Mustafa. Pertama adalah kekasih Nabi. Mungkin baru Nabi yang nanya dibedoi. Berarti dengan manuk putih itu adalah kekasih Nabi Habibul Mustafa. Wa habibu habibihi Jibril. Nah, dan juga manuk putih ini adalah kekasih dari kekasih Rasul. Saya kekasih Rasul Jibril, malaikat Jibril. Kan ya malaikat Kamatul Aras. Nah, kan? Wa annahu yaq'udu mada sautihi minal jin. Nah, dan bahwa ayam putih niki mengusir sepanjang suara, mungkin entah kedengaran suaranya dia mengusir jin. Nah, kan mengusir jin, dia manfaat dari manuk putih. Wa annahu yahrusul bait allazi huwa fihi. Manuk putih no ia jaga bangun. Nih, balik dengan satu sandor saya pengen balik. Ya Rasul bait allazi huwa fihi. Ia menjaga rumah yang di mana ayam itu ada padanya. Wasab udurin haulahu, kemudian pintu balik sekitar ia bosin jaga isi manuk saputih min makruhin wasuin dari kejelekan, kejahatan dengan sampai kena atau jin setan gelis ini lah penuh ya, mampu isin jaga isi manuk putih isin jaga balik dengan sakit manuk kancet pintu balik sekitar bosin cover. Nah, jadi banyak hadis yang meriwayatkan tentang hal ini. Wayam nau'an hasihro, ya, dan juga dapat mencegah sihir. Berarti gangguan sihir. Mau sini tolak isi manuk putih. Nah, ini kelebihan. Berarti ini lebih barokah. Berarti kalau payun dahulana fi'luha taksiyan lin nabi. Maka sunat gawean hanya manuk putih taksiyan iktidaan lin nabi turut nabi. Nabi lah rasanya putih dia. Sampai RT. Kan jadi kan? Itu Hyundai. Jarak doang bidang. Jaga. Ini manuk mangut. Dik, maka dik itu banyak jatah. Langsung anak dilema kan? Tengahnya ini. Ayam potong putih itu kan? Kita sitin masalah penjelasannya. Saya pembeli Imam Syafi'i ya, terkait tentang masalah penunjuk waktu. Di antara mawaqifus sholat ya, penunjuk waktu hanya lain dan jam kan adalah suara ayam. Nah, dia pada bahas tadi itu ambil kelebihan dengan dua manusia putih lakukan. Saya seanyam di Nabi. Aku tidak ada orang melata seputih, tapi ya, tidak mencela, tidak menghina, lagi ada orang nyakiti. Celah apa kok sinsio si sahabat nih kan? Ya suruh malah doa Nabi, tidak silih, lah mesti ada orang kan? Lah tasubudih, fa'in nahu yufizulis sholat, tidak pada sakiti, tidak pada celah. Nek saran ayam jantan no, fa'in nahu yufizulis sholat, sehingga ayam jantan duduk dengan sumpah dia. Nah, sedikit jelas sedikit terkait tentang tabaruk, ya, mengambil barokah.
jelasan masih ya. Sahabat saat mengambil barokah dengan onos inem Nabi. Ceret atau kan inem Nabi onos nanu. Iya simpeleng. Adek lah ini onos Nabi penginem nih. Nah, sampai onos lah Nabi nginem detik. Nah, sin baik ayo ngambil barokah. Kemudian lagi ada hadis Nabi yang mengambil sahabat mengambil barokah tahu nganjeng sembahyang sehingga pas dia sembahyang paasa pokok anda ono sahabat naik Nabi bilang tuh nganjeng sembahyang lah dia tuh nganjeng Nabi sembahyang nih. Nah sehingga baik mungkin barokah mungkin anda bisa ono sahabat naik Nabi bisa sembahyang iya kok anda nganjeng demi ini ya lain-lain tahu karena Nabi berkunjung ke rumahnya datang di balik sahabat sembahyang ono sahabat nah pas sampai anda ono sahabat itu iya terbaik barokah. Kemudian sebuah sahabat Malik mengambil barokah ya le sahabat wah bersalam kata Nabi ya sahabat bersalam kata Nabi. Nah ndek sahabat sisi dok iman sahabat tu saya nak iman ni wah bersalaman kata Nabi wah bersentuhan kata Nabi sisi dok iman sahabat Nabi tersebut. Sahabat ni bertemu dengan sahabat Nabi wah salam kanjeng Nabi sisi itu iman. Dan lain melalui sahabat sekian ya mata penentang sahabat ini sidok kembali sehingga kedua mata sahabat ini pernah melihat Nabi menung. Jadi sahabat melihat Nabi, sahabat lain sidok penentang sahabat Nabi sawah sayuran Nabi wah mata ini wah minta Nabi malah terjamah itu kan. Apalagi Nabi sahabat apalagi jauh tuan guru bisa jadi kan tuan guru wah le guru nilai bersalaman jauh atas sampai jauh Nabi kan Nabi bersalaman sahabat bersalam Nabi iya balik sahabat jauh tabiin bersalam terus kan apa bisa jadi iman tanggur nih ke ya waktu onos ya gurun sampai bersalam gurun terus sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu sih itu iman orang guru baik barokah ini sahabat doang ya dia mencium tangan sahabat sawah bersalaman kanjeng Nabi dan juga ada satu sahabat cium mata sahabat sawah sayuran Nabi. Nah ini sebarang mati berkah. Ambil barokah. Jadi kesimpulan yang ulama itu ya kagum. Ambil barokah ndek dapat terhukumi syirik, ndek dapat terhukumi kafir atau sesat. Karena banyak dalil-dalil hadis takriri pengakuan Nabi terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat. Namun memang dek kanggo jelas Rasulullah pasti tidak silih ya. Nah, dek sehingga lebih jelas kitab ini as-sunnah wal bidah. Nah, itu komplit balik leteh. Jadi luwe kitab-kitab ini ke sangang gua. Dek tidak salah paham. Jadi banyak leteh hadis-hadis jelasan tentang bahwa pegawai sahabat sudah disetujui si Rasulullah hadis takriri. Dan di bab berikutnya lamun memang pegawaian yang sesuai dengan syariat Nabi secili sahabat nu. Hadis-hadis itu. Jadi as-sunnah wal bidah di kita. Jadi sila barokah dan lainnya selama itu tidak bertentangan dengan etikat ya diperbolehkan. Nah, lahan itu sebuah sampean magani ya sebagai pencerah lah kepada apa sana pada bingung-bingung karena banyaknya paham-paham yang beredar di kalangan masyarakat. Jadi harus pilih-pilih juga
Jadi kesimpulan jamaah nih napi sagawean nih sesungguhnya ya doang dalil. Ya doang dalil napi sagawean nih. Jadi tinggal tegali doang sebenarnya. Dia dalil ya doang. Dia tidak tidak dalil dia pindah wajib saat ini. Jadi napi sagawean. Bilang jelo nih kan payah-payah ini ya doang dalil. Cuma kadang nih teman dalil. Ternyata kalau buka-buka kita kan ternyata berbeda dalil. Jadi sekali lagi balik sehingga ajaran-ajaran warisan si tuan guru selama ini wahnya sangat sesuai ganti kancil kondisi Islam sahale Indonesia niki pertama menemukan dinden ekstrim sehingga ini sekedip-kedipkan garis keras garis macam. Nah sehingga nabi saya terima oleh tuan guru oleh aku balok ini ke sebenarnya ibu dan dalil. Cuma kan tuan guru atau aku balok ini kendek jelasan dalil-dalil kan cuma ni gawean entah mungkin karena waktu itu cuma siap jaga masyarakat yang sebutan dalil-dalil berdoa kan atau mungkin karena mau lugu masyarakat saat itu Allah tangguro kena menentan dia nulak pada ketuanan dalil yang penting wah tuan guru kena menu jadi tuan guru ndek pula diulang dalil sebenarnya dia dalil masih baru sehingga ternyata inilah ya dan luwe balik kitab-kitab lain sang jelasan tentang nabi sagawean meniki ziarah kubur atau nabi dia doa sehingga seperti tentang ziarah kubur arah bukusan makam keramat kan kubur ini ke taman surga maka kalau kita berdoa oleh kubur aja lah kita kabulan Allah majal qabrahu rawdatan min riyadil jinan kan doa ya Allah jadikanlah kuburnya taman surga berarti lamun tuan guru sama mati jelas dong kubur taman surga di taman surga kata berdoa mata selit Madinah bukan di Raudhah itu taman surga kan iya pada teburu lamun di Madinah pada balik ada Raudhah taman surga antara makam dengan sasoleh juga taman surga kan Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan ya Allah jadikanlah kuburnya taman surga kan menul lamun dengan tuan guru saninggal otomatis dong taman surga dong sehingga akan disuruh dan sunah ke ulama ini ke tetap kuburan itu deket dengan sasoleh nah ini ke kita sunah disuruh menurut tanjurah lalu dengan dirinan kuburan deket dengan soleh ambo sama berkah sebarang dengan sini sama anak doang kan pitu balik sudah kaper nah jadi disuruh dengan niga kedepan deket tuan guru atau dengan soleh ampun sebaik barokah berkah dengan sang berdampingan itu dengan tuan guru saninggal ini ada kita penjelasan barangkali di kisah kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.